Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Ridwan Subekti dari SD Muhammadiyah Kasuran. Saya CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di modul 1.4, yaitu tentang koneksi antar materi. Yang pertama, kesimpulan terkait peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dalam modul 1.4 ini saya mendalami tentang disiplin positif. Yang kedua, tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang keempat, posisi kontrol restitusi. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Jadi dari poin 1 sampai poin 5 merupakan sebuah keterkaitan antara satu dan yang lainnya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus mampu menciptakan lingkungan budaya positif dalam mendukung tumbuh kembang murid dari segala aspek. Dalam membangun budaya positif ini, maka dilakukan sebuah pendekatan yaitu adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan tanpa adanya hadiah. Dengan adanya disiplin positif, maka guru mengajarkan kepada murid untuk bertanggung jawab dan kesadaran diri terhadap nilai keyakinan dan nilai kebajikan. 2. Mengajarkan murid berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau yang lahir dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, melatih mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Budaya positif di sekolah dipengaruhi oleh beberapa motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah manusia melakukan disiplin positif itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi pertama dan kedua ini adalah motivasi yang terlahir bukan dari dalam diri kita, melainkan ada hal pengaruh dari luar. Motivasi 1 dan 2 ini disebut motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga adalah manusia memiliki motivasi untuk melakukan disiplin positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diimpikannya. Motivasi ketiga ini adalah motivasi yang terlahir dari dalam diri kita yang disebut motivasi intrinsik. Bapak Ibu, harapannya adalah disiplin positif atau budaya positif yang ada di sekolah, murid-murid kita termasuk dalam kategori murid yang berperilaku memiliki motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama baik di kelas ataupun di sekolah. Bagaimana caranya? Adalah guru menuntun siswa untuk berdiskusi menentukan keyakinan kelas. Selain itu, guru juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, hasil diskusi kolaborasi tersebut terkait keyakinan kelas atau sekolah ditulis dalam pernyataan universal dan bersifat kalimat-kalimat positif serta ditempelkan secara menyeluruh baik di kelas ataupun di sekolah dan dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya, ada posisi kontrol seorang guru yang harus kita pahami secara bersama-sama. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kedua, membuat merasa bersalah, ketiga, sebagai teman, keempat, sebagai pemantau,
dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tadi, sebaiknya guru pada posisi sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mengacu pada restitusi. Selanjutnya, posisi guru sebagai manajer juga harus menguasai semua keterampilan, terutama teman dan pemantau, jika sewaktu-waktu hal tersebut digunakan. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru harus menjadi sebagai posisi manajer. Dalam sebagai posisi manajer, maka seorang guru harus menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.4 terkait budaya positif dengan modul-modul sebelumnya adalah dalam menerapkan budaya positif, maka kita harus berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya bahwa guru itu menuntun, bukan menuntut, dan berpihak pada murid. Guru menuntun dan berpihak pada murid dalam membuat keyakinan serta melaksanakan disiplin positif. Kemudian selanjutnya hubungannya dengan modul 1.2, dalam pelaksanaannya, guru perlu memahami dan mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak, serta mewujudkan kepemimpinan murid, berpihak pada murid, kolaboratif, dan reflektif dalam pelaksanaan disiplin positif. Selanjutnya hubungannya dengan modul 1.3 adalah disiplin positif ini harus menjadi sebuah visi, baik itu visi guru dan visi sekolah, sehingga untuk mencapai sebuah tujuan, sekolah senantiasa melaksanakan secara bersama-sama dengan menanamkan nilai keberpihakan kepada murid, kolaboratif, dan reflektif. Selanjutnya, dalam pertanyaan reflektif, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Di modul 1.4 ini saya mempelajari ilmu-ilmu baru tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik dan di luar dugaan adalah terkait hukuman atau punishment dan penghargaan reward ternyata kurang tepat. Bisa berdampak pada murid, memberontak, dendam, mematikan kreativitas, merusak hubungan murid, menjadi sebuah pengharapan yang negatif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran bahwa hukuman dan penghargaan tidak selamanya baik untuk dilakukan dalam mencapai sebuah disiplin positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalamannya adalah menangani beberapa siswa kelas 4 yang ribut terkait antre saat wudhu. Dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, alhamdulillah, setelah dengan penanganan seperti itu, kegiatan antre wudhu bisa tertib kembali dan siswa tidak dendam merasa dirinya adalah contoh bagi siswa yang lainnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Posisi penghukum dan membuat merasa bersalah adalah posisi kontrol yang sering saya pakai dahulu. Saya merasa tidak nyaman,
rasa bersalah pada diri sendiri. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya tenang, nyaman, baik saya sebagai guru dan murid saya. Suasana kelas dan sekolah menjadi nyaman dan hangat. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, pernah melakukan pada tahap validasi tindakan salah. Seperti dengan pertanyaan, kenapa kamu melakukan hal itu? Artinya, saya menanyakan alasan kenapa murid saya melakukan tindakan seperti itu. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Penguatan kolaboratif dan reflektif adalah hal-hal penting yang harus dipelajari dalam penciptaan budaya positif, yaitu kolaboratif guru dan siswa, kolaboratif kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa, atau stakeholder. Kemudian yang ketiga, kolaboratif antara sekolah dan orang tua. Selanjutnya, setelah kolaboratif adalah penguatan reflektif. Perlunya refleksi yang bersifat insidental dan terprogram dalam pelaksanaan budaya positif di kelas ataupun di sekolah, baik bersama siswa, warga sekolah, dan orang tua siswa. Berikut rancangan aksi nyata saya pada modul 1.4 terkait budaya positif. Latar belakang: pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah belum satu visi, sehingga diperlukan tindakan aksi nyata pengembasan budaya positif di sekolah kepada warga sekolah untuk penyamaan visi terkait budaya positif di sekolah. Tujuan rancangan aksi nyata saya adalah 1. Meningkatkan pemahaman warga sekolah terkait budaya positif. 2. Menyamakan visi terkait budaya positif untuk mencapai tujuan sekolah. 3. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan sekolah. Tolak ukur kegiatannya adalah terlaksananya pengimbasan pemahaman budaya positif di sekolah dengan peserta warga sekolah. 2. Terciptanya keyakinan kelas melalui diskusi guru dan murid, serta ditempel di masing-masing kelas. 3. Penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah di sekolah dan kelas. Lini masa. Yang pertama adalah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait budaya positif dan pengimbasannya. Kedua, melakukan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Ketiga, menyepakati RTL terkait tindak lanjut kegiatan pengimbasan. Keempat, hasil akhir terbentuknya keyakinan sekolah dan kelas yang ditempel di beberapa sudut sekolah dan kelas. Dukungan yang saya perlukan adalah yang pertama dari kepala sekolah, 2. Guru kelas dan guru mapel, ketiga karyawan, keempat murid, kelima orang tua siswa, dan keenam sarana prasarana sekolah yang dipergunakan untuk membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas.
Bapak Ibu guru hebat dimanapun kalian berada, demikian tadi pemaparan dari saya terkait koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dan saya lanjutkan dengan rencana aksi nyata saya terkait budaya positif. Hari Rabu ke shopping beli buku, pulang lewat Kondokusuman, restitusi dijalankan oleh guru, murid senang, belajar nyaman. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam guru penggerak angkatan 10, pantang mengeluh. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.